Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tiba, lebaran tiba, lebaran tiba, Sudah tiba-tiba. 2 hari lebaran Offbeat. kita. Ya, karena kan harus meriah gitu. Biasanya lebaran itu ditandai dengan petasan. Ada budaya petasan enggak di kampung halaman Kemarin aku anak-anaknya? dengar di depan rumah Mm-mm. sebelum hari lebaran berarti malam takbiran ya. Ya. Nah, malam takbiran itu banyak banget anak komplek pada keliling Mhm. sambil Takbiran ya kan? ini bukan. Iya Beduk, takbiran beduk, tapi lagunya adalah Malam Chaos ini. Duk tak 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 duk Sepi. tak tak duk tak tak tak. Bener. Ini siapa lagi yang nelpon nih? Nah, Sebenarnya mau ini halal bihalal, ngajak iya halal kayaknya bihalal. sih ngucapin selamat lebaran Iya. gitu walaupun udah 2 hari lewat lebaran ya. Tapi menurut aku kalau ngucapin selamat lebaran aja, gak usah telepon lah. Anxious SMS kayak, aja SMS. wow, SMS. Domisili mana? Aku Jatim, jauh. Tapi lebaran Aduh. kali ini tuh lumayan agak sepi Jakarta. Iya. Gue bilang gak sesepi sebelumnya karena kayaknya banyak orang yang gak mudik. Sesuai sama prediksi pemerintah juga anyway kan. Betul. Kalau mudik tahun ini tuh lebih rendah daripada mudik tahun lalu pergerakannya. Betul. Apapun itu faktornya, mungkin juga banyak ya wargi Jakarta atau sekitar kota Jakarta yang memang memilih untuk menjaga rumah aja setelah mungkin kemarin di bulan puasa sempat dilanda banjir gitu mungkin kan pada ya. takut kali ya, kayak Betul. rumahnya banjir gak ada yang jagain. Iya, atau mungkin juga nggak dapet diskonan moda transportasi untuk mudik misalnya. Budget nggak pas jadinya. Budgetnya nggak pas gitu, atau mungkin ya alasan-alasan lainnya juga. THR nggak cair, mudah-mudahan nggak ada berita itu ya. Aduin ke Kemenaker kata gue mah kalau ada THR-nya yang nggak cair. Malu dong sama sop buah ya, esnya aja cair. Karena udah nah mungkin juga ini akan mulai menurun nih penjualan sop buah karena udah bosen sebulan. Benar, ya kan. benar. Kemudian juga kalau gorengan sih selalu all time high terus ya. Ini ya tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan, tapi mungkin biji salak pamornya turun lagi gitu. Turun lagi. Tapi ya kan selama bulan puasa ini kan gue coba beberapa kali puasa. Masya Allah. I'm so proud of you. Jadi keren. Ditanya sama teman gue, jadi gimana rasanya puasa full pertama kali. Anyway pertama kali nih gue nyobain bener-bener full nggak makan minum gitu. Terus sebenarnya emang nggak lemas banget juga. PR-nya tuh cuma satu. Di sahur, bangun sahur. Gue bilang. Ya. Karena nggak terbiasa pun makan jam segitu gitu ya. Jadi kayak bangun-bangun langsung makan, kita juga nggak pernah gitu kan. Bener. In daily basis gitu. Bener. That's why momen-momen puasa yang gue lakukan adalah bertepatan sama gue memang masih bangun di situ karena lagi nonton bola atau nonton film gitu. Atau ya memang lagi kebangun aja gitu. Tapi kalau nggak kebangun biasanya akan nggak puasa jadinya gitu. Tapi ada simptom-simptom yang terasa nggak di jam Seperti? 2, jam 3 ngantuk? Oh, siangnya. Boro-boro siang, pagi udah ngantuk. Karena kan kalau bangun jam sahur tuh abis itu kan ya mungkin teman-teman muslim sholat dulu. Tapi kalau gue tuh kan udah tidur dulu sebelumnya. Alias akan sulit untuk tidur lagi kan. Sehingga tidur laginya itu baru akan mulai ngantuk tuh jam 6 atau jam setengah 7 pagi. Jadi akan sangat PR buat teman-teman yang punya jam kerja itu harus ke kantor jam 8. Karena itu dalam kondisi yang memang setengah zombie gitu. Jadi kayak respect banget bro buat semua teman-teman yang puasa tapi masih harus tetap ngantor pagi. Iya, apalagi sebenarnya menurut gua tuh ada betulnya tuh teori pada saat puasa itu memang kalau mau makan banyak boleh, tapi jangan banyakin karbo. Karena gitu. karbo tuh menurut gua bikin nggak tahu ya, kayak apalagi kalau tidur lagi gitu ya setelah sahur itu laparnya jadi jauh lebih cepat dan ngantukan gitu. Jadi mendingan diterobos aja semuanya, nggak usah tidur lagi. Mending cari yang lain, maksudnya jangan karbo yang banyak. Apakah sayurnya yang banyak gitu, proteinnya yang banyak gitu, lauknya deh yang banyak deh gitu, dibandingkan dengan apalagi sahurnya mie Aceh pakai nasi.
sama lontong. Salah Plus ya? telur. Plus telur. Telurnya masih boleh lah ya. Tapi kalau misalnya Gitu. menu berbuka tuh gue juga merasakan bahwa setelah puasa seharian, berbuka puasa itu nggak bisa tuh langsung atau ada banget hasrat untuk menghabiskan semua makanan yang ada di depan meja tuh langsung gitu. But cannot kan? Cannot. Ya kan? Obviously cannot ternyata, dan walaupun di situ ada nasi yang sangat menggoda gitu karena udah ini seharian, tapi setelah minum dan juga makan gorengan, that's enough. Iya banget. Cuma ada intensi buat aduh habisin lagi deh langsung gitu. Iya, Dan itu salah ya sebenarnya, kayak salah. kasih jeda ya. Kasih jeda karena gimana pun juga kan kita kan kagetan. Udah untung lambung kita nggak latah. ayam karena ayam tiba-tiba nasi apalagi itu ya. Tapi aduh, ini harus diakui memang ada beberapa hari ya yang kemarin aku agak tetot tuh puasanya. Mokel Anda. Iya, seperti siapa? Once. Once mokel. Karena memang Once nggak puasa. Oh iya ya. Iya makanya dia mokel terus. Kalau aku nggak boleh ya mokel. Tapi emang harus diakui ada beberapa hari yang mokel di luar memang kalau cewek kan ada masanya nggak puasa ya gitu. Karena aku merasa kayak the day has been so tough for me. Cantik. Centil gitu. Tiba-tiba pick me ya. Gitu. Nah sebenarnya aku juga baru menggunakan kata mokel tuh tahun ini. Karena mungkin baru bener-bener full di Jakarta puasanya. Karena sebelum-sebelumnya kan iya tahun lalu kan masih di Jabar lah ya. Gitu. Pulang pergi lah ya. Pulang pergi lebih banyak pulang perginya. Gitu. Tahun lalu masih di Bandung juga. Jadi kita istilah yang dipakai orang Sunda itu adalah godin. Nah. Oh gitu, beda lagi. Iya, jadi mokel tuh baru gitu loh buat aku. Godin tuh apa? Sama dengan mokel sama tapi? Kayak batal puasa siang-siang gitu. Iya, gitu. Oh gitu. Jadi mokel nih dari kata mana sebenarnya? Jadi sebenarnya sama aja, atau mungkin di daerah lain juga punya istilah yang berbeda lah ya. Tapi intinya adalah buka puasa siang-siang atau tengah hari atau membatalkan puasa sebelum waktunya gitu. Dan ini tuh bahasa gaul katanya. Oh, ya. Debbie Sahartian yang bikin. Bukan. Nanti kita harus konfirmasi ya. Atau aku cari di kampusnya kayaknya nggak ada juga deh. Jadi sebenarnya mokel ini udah masuk ke KBBI Kak. Serius? Iya gitu ya. Coba Menurut KBBI, makan atau minum sebelum waktu berbuka puasa dan dilakukan secara diam-diam. Nggak ada tahu. Dan dalam bahasa Jawa. Oh, tapi ini ada arti kata ya di KBBI. Coba ya. Iya, terus di bahasa Jawa atau mungkin ini diserap. Nah, kata serapan dari bahasa Jawa gitu ya. Ini lumayan ramai digunakan sama warganet juga. Ada nggak di KBBI, bener gak? Jangan-jangan gue memberikan. Dikutip dari KBBI Daring 7. Kalau dari Detik News ya. Dikutip dari. Jadi KBBI-nya harus 7.0. Iya. Sorry bukan 7, 6. Oh 6. KBBI 6 daring. Mokel artinya makan atau jadi minum. Jadi yang 7 kayak gak jadi deh gitu. Bener kayaknya. Biasanya dilakukan secara diam-diam. Mungkin punya gue berarti bukan KBBI 6 ya. Karena 6 kok tapi belum update kayaknya. belum. Ya belum update. Masih puasa kayaknya. Benar. Anyway ini artikelnya baru banget kok di tanggal 11 kemarin, 11 Maret. Jadi mestinya memang ini yang terupdate ya di KBBI Daring 6 itu udah ada mokel, makan atau minum sebelum waktu berbuka puasa. Iya, dan dilakukan secara diam-diam. Jadi kalau di announce nggak mokel ya. Jadi backstreet makannya. Backstreet ya benar-benar. Diam-diam juga ya. Kapan pertama kali Eiza backstreet? Iya nggak pernah. Nggak pernah ya? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Masa sih pacarannya langsung selalu diketahui sama orang tua? Iya, ibu aku juga tahu, selalu tahu semuanya. Ya? Wah keren. Semuanya ditanya kayak, nah jadi aku tuh nggak pernah mendapatkan pertanyaan kayak, ih pacaran ngapain aja dari orang lain? Enggak, karena my mom asked it. Bahkan langsung ikutan nonton. Pacaran. Enggak dong. Oh gitu. Iya nggak pernah. Jadi tidak pernah ada dusta terhadap orang tua ya, Masya Allah. Gitu, Masya Allah, tabarakallah ya kan. Enggak. Oh, enggak sih, lebih ke daripada bohong, mendingan jujur gitu. Keren. Jadi udah dewasa baru bohong.
daripada jujur. Jadi sebenarnya gimana? Menutupi salah satu fakta. Cerita semuanya, aku cerita semuanya sama ibu aku. Makanya sebenarnya yang terkena trauma itu bukan aku, tapi ibu aku. Sebagai penerima. It's my first time being a mom, katanya gitu. Iya juga ya. Terus jadi kemarin sempet punya checklist gak selama bulan puasa, karena biasanya mumpung puasa nih gitu ya, ada checklist atau hal-hal yang dilakukan atau apa ya, to do list lah ya selama bulan puasa juga, termasuk mungkin ngafalin surat-surat pendek. Biasanya kalau zaman-zaman sekolah tuh gitu, ngafalin surat-surat pendek. Ini kan atau tanda tangan kan? Iya. Ngaku deh lo, tanda tangannya benar gak kemarin selama puasa? Bener, tapi aku dirapel. Jadi aku gak datang tiap hari, Kak. Tapi datang? Datang, jadi misalnya dirapel seminggu gitu. Jadi datangnya pas weekend, terus minta tanda tangan, Pak Ustadz tanda tanganin dong 5 gitu. Nah nanti kan yang besok-besokannya udah ada tanda tangan tapi belum diisi tuh si isian tausiahnya. Nah aku nonton TV. Oh pakai TV. Iya. Tapi sebenarnya gitu. boleh juga kalau nonton di TV. Wallahualam kan dokternya dokternya gurunya juga nggak tahu. Gurunya nggak tahu ya. Gurunya juga nggak tahu. Kemarin gue nanya ke teman, kapan pertama kali lo puasa? Beliau adalah muslim dari lahir anyway ya. Dengan bangga beliau berkata SMA. Gue bilang ada-adaan lo bangga mengatakan SMA. Sebenarnya dari SD. Tapi banyakan bohongnya ke orang tua. Jadi kayak kalau di rumah itu ketemu sama orang tua. Lemes gitu, pura-pura lemes. Ini bibir putih. Benar, dikasih kapur sama dia. Kapur itu di lebih sekolah. Ke panas lagi ya, sarjana lagi ya. Gitu, jadi banyak bohongnya. Apakah Eiza juga melakukan hal serupa waktu sekolah tuh zaman puasa? Pernah nggak yang nyampe rumah tuh udah mokel duluan, terus wih callback nih gue. Terus pura-pura lemas gitu. Kayaknya udah gede justru. SMA gitu. Karena SMA iya gitu. SD SMP tuh kayak teman-temannya baik-baik gitu. Masih polos. Masih juga. Polos gitu. Biasa terbawa arus pergaulan. Oh gitu ya. Pura-pura lemas berarti. Enggak pura-pura juga karena ibuku juga jarang di rumah juga kali ya kalau siang-siang gitu. Jadi ya mau bohong iya, juga. Jadi pulang sama siapa? Nah, sama Allah. Itu dia CCTV Allah banyak. Tapi ini salah satu yang mungkin juga bisa bikin semangat juga Detikers ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sama Ramadan tahun depan ya. Amin ya. Amin. Karena ternyata kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu ya ini tuh pahalanya tuh berkali-kali lipat. Masya gitu. Allah. Dan kadang-kadang emang kita juga butuh untuk kayak berapa banyak sih pahala yang kita dapatkan gitu ya, biar kita makin semangat juga. Berapa? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan berdasarkan hadis gitu ya, ini pahalanya tuh banyak sekali. Sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud R.A. Yang pertama ini keutamaannya adalah mendapatkan ketenangan jiwa dan dinaungi oleh malaikat. Kemudian juga mendapatkan syafaat ketika kiamat ya. Jadi merujuk pada buku yang sama, keutamaan lain yang diperoleh dari membaca Al-Quran adalah mendapat syafaat ketika kiamat ya. Dan kemudian juga adalah masuk surga. Amin ya robbal alamin gitu. Jadi ini dikutip gitu ya dari buku Ramadan Penuh Karya oleh Asep Maulana Rohimat, yang tentunya juga ini menggambarkan tradisi membaca Al-Quran yang bahkan dilakukan ketika Ramadan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya gitu ya. Luar biasa. That's why bulan Ramadan itu dibilang bulan penuh berkah ya. Betul. Selain daripada berkah atas iman yang sudah kita realisasikan gitu dalam tindakan kita sehari-hari, juga kan ini adalah bulan penuh berkah buat ekonomi, karena semua orang itu intensinya adalah buat belanja, spending, karena tidak ada uang yang berputar lebih besar daripada uang selama bulan Ramadan, karena kita adalah the largest Muslim country anyway. Dan semua orang juga pasti akan melakukan itu, buat yang beli baju lebaran, buat THR dibagi-bagiin, beli kue, beli kurma, beli sirup,
beli apa lagi? Mungkin ada yang beli perabotan rumah tangga baru juga ganti selama tiap bulan Ramadan gitu misalnya kan. Betul, Jadi betul. banyak banget. Bahkan sebenarnya juga di bulan Ramadan tuh kan tradisi yang nggak bisa kita hindarkan itu adalah buka bersama. Gitu ya. Yang artinya kita juga jadi go out more gitu. Walaupun sebenarnya kekurangannya adalah kalau buka bersama biasanya nggak sepakat sama tarawehnya sih. Iya lagi ya. Karena jadinya taraweh kan skip ya. Gitu karena kan kita jatuhnya terlalu sekarang tarawehnya diganti sama joget Velocity. Dung teng teng dung teng 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 ding jing teng teng teng. Ini bisa diedit Velocity gak? Boleh gak? Tapi memang sekarang tuh bukber trennya selalu ada Velocity-nya ya orang-orang tuh. Aduh, gue baru sekali lagi bukbernya. Velocity-nya. Oh, Velocity-nya. Kalau lihat di media sosial sih, di TikTok atau mungkin di Instagram juga ada banyak tuh yang memang merayakan buka bersama tahun ini tuh dengan itu si joget Velocity itu. Meski udah banyak juga yang muak pada akhirnya kayak apa-apa Velocity. Bahkan jadi kayak ini tangan ini dengan simbol setan gitu-gitu. Ini I love you tahu. Iya. Ini adalah bahasa isyarat. Tapi bukan gini Kak, gini. Nah, I love you, iya gitu. I love you Detikers. Iya, udah sempat I love you tuh. Oh gitu. Iya. Tuh guys, bukan setan. Kalau gini mungkin devil gitu ya, tanduk gitu ya. Gak tahu juga kan. Si tanduk rusak. Tapi kalau gini I love you bahasa isyarat. Iya, bahasa isyarat gitu. Ya kan, kita harus sebarkan kebaikan lah gitu. Walaupun bulan Ramadannya udah selesai, bukan berarti nggak lanjut berbuat kebaikannya, nggak lanjut mencari pahalanya gitu ya. Sedih sih karena ini aku baru ketemu ya tadi ya. Jadi berapa pahalanya Eiza gitu. Tadi mengelak ya kan tidak dijawab. Udah ketahuan sekarang. Udah kejawab ya, yaitu adalah biasanya itu misalnya kita normalnya itu adalah 1 kebaikan setiap ayat. Nah, sedangkan kalau ini tuh dikalikan 10 katanya pahalanya dan setiap huruf yang dibaca. Jadi cuma baca Bismillahirrahmanirrahim aja tuh banyak banget pahalanya kalau di bulan Ramadan gitu. Makanya kita berharap kita bisa ketemu lagi ya sama bulan Ramadan gitu. Iya kan? Ya benar kata Eiza tadi, semoga perilaku-perilaku tadi nggak cuma di bulan Ramadan doang dijalankannya, tapi di setiap momen kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah bisa dijalanin juga gitu ya Zaya. Di bawah semangat Ramadannya di sepanjang tahun gitu. Betul. Nah tapi juga kalau misalnya bulan Ramadan tuh sering banget lapar mata Detikers. Makanya mungkin juga ini juga yang membantu bulan Ramadan tuh jadi bulan penuh berkah buat ekonomi. Karena orang banyak yang lapar mata ya. Belanja aja semuanya. Benar. Semurah tajil. Ya gak murah juga tergantung beli di mana ya. Emang susah nih kalau tajil. Nah mudah kan. Mudah kan. Semudah. Nah semudah tajil. Sampai yang mungkin juga ya akhirnya berwisata gitu ya. Lapar matanya tuh kayak yuk kita pergi kemana untuk melakukan aktivitas apa, atau beli baju lebaran gitu samaan sama keluarga gitu. Jadi anak panti dalam 1 tahun itu ya, dalam 1 momen di tahun itu ya. Tapi sekeluarga ya. Sekeluarga, jadinya gak anak panti jadinya ya. Bingung jadinya karena ya. punya keluarga. Hati-hati Detikers, mungkin juga setelah lebaran, ya gak apa-apa itu kan euforia hari raya lah ya gitu. Tapi mungkin juga setelah lebaran jadi harus agak mengencangkan ikat pinggang lagi, atau mungkin juga ada recovery-nya lah ya setelah hari raya. Ya gak suka gitu gak? Benar. Ada sayup-sayup suara dangdut. Iya memang momen lebaran ini banyak orang masih merayakan. Anyway ini juga baru hari pertama cuti bersama dan hari ketiga lebaran. Jadi memang sangat meriah gitu masih Detikers. Dan juga tadi speaking of orang banyak di Jakarta tuh yang gak pulang juga. Jadi ya Jakarta tuh masih cukup rame gitu ya. Dan soal jangan lapar mata ini juga mungkin buat teman-teman yang banyak menjadi korban PHK di tahun ini. Makanya penting banget untuk tahu gimana caranya mengelola keuangan di tengah kondisi yang belum punya pemasukan alias lagi nganggur. Iya. Nah ini juga sekalian gue mau bilang sama teman gue yang berani-beraninya dia resign di bulan
di bulan lagi di kondisi yang sedang nggak baik-baik aja ini buat ekonomi. Resign-nya itu adalah setelah dapet THR. Nah, biasanya ada Not badai even. resign tuh. Not even. Oh wow. Jadi dia resign. Terus udah punya kantor baru sebenarnya. Oke. Masuk kantor baru, di hari pertama resign. YOLO. YOLO banget bro. YOLO banget. Apa, do you know the reason why? Alasannya karena kurang cocok sama timnya katanya. Tapi gimana tahu cocok atau enggak kalau cuman sehari? Sehari itu makanya kayak Gemini deh. Enggak ya, aku udah enggak bawa zodiak lagi. Kalau nggak cocok langsung cabut. Maksudnya kerjaan, kita bilang soal kerjaan. Oh, Gemini suka gitu ya kalau nggak suka. Ya. Wow, hebat loh. Berarti kamu udah evolve ya kak? Ya survive for how many years? Iya lagi. Ini contoh Gemini yang baik. Iya. Bijaksana. Tapi itu salah satu tindakan yang kurang bijaksana menurut gua karena di tengah kondisi terlepas dari seberapa oke pun kemampuan kita kan kita harus tetap ini ya mencoba untuk settle dulu gitu. Karena satu hari tuh nggak cukup menurut gua terlepas dari gimana kondisinya tim lo saat itu gitu. Karena itu jadi salah satu bagian kita tuh show respect sebenarnya sama apa yang kita udah dapet, tapi nggak jadi kayak kurang-kurangin deh Detikers ya kayak gitu-gitu ya. Karena we never know what the future holds. Betul, karena sebenarnya waktu kemarin kan pas buka puasa bareng gitu ya, pas bukber sama teman-temanku juga yang memang kebetulan itu adalah geng yang paling banyak orang kantornya. Nah ya, dan budak korporatnya yang memang cukup memantau keadaan perekonomian negara inilah gitu. Dan mereka bilang kayak bener tahun ini kalau bisa saving yang banyak. Dah itu aja kata gue gitu. Terus diiyahkan oleh teman-teman satu profesinya padahal mereka beda kantor gitu. Tapi ya mungkin dalam field yang cukup bersinggungan lah gitu. Terus diiyahkan terus jadinya kayak oh iya. Jadi kalau bisa mau liburan silahkan liburan, tapi lebih bagus liburan dalam negeri gitu. Terus kalau misalnya mau beli aset pikirin lagi gitu. Terus kayak apakah ini saatnya untuk cash is king? Atau mungkin juga kayaknya kalau ya belanja yang nggak perlu tuh memang harus di reduce lagi gitu. Benar impulsif tuh ya. Betul. Ini lebih ke ngomong sama diri sendiri juga sih. Karena walaupun sudah ada konser yang akan dinantikan konser ini. Udah kelar, udah lah ya. Kecuali Justin Timberlake tiba-tiba ngumumin ada tour Asia gitu. Tapi udah kelar semuanya, paling perintilan aja. Apa tuh? Piringan hitam. Iya. Speaker. Oh banyak. Pokoknya anything about audio tuh gue audiophile ya? Ini banget sih. Gue gak menambahkan gue audiophile sih, takut nanti salah-salah ternyata wah ngaku-ngaku Anda gitu. Iya. Kalau aku gak bisa audiophile soalnya kan semi bonge. Suka kayak ngaku-ngaku audiophile, udahlah. Lebih ke audio slave aku. Wow. Aku gak ada lagi lawannya audio apa lagi ya? Audi menangis semalam. Jangan dong nanti sama Iko Uwais. Oke, kita break dulu sejenak. Abis ini kita masih akan kembali lagi ngomongin soal kue lebaran Detikers. Ya. Temenin kita bareng-bareng sama Detik Sore. Gak cuma hore-hore edisi spesial lebaran. Cering. Kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore lebarannya edisi spesial. Emang ada brief di sini. Emang. Aku juga tadi agak sedikit spontan. Kalau bicara soal lebaran, aku kira kan berkorelasi dengan lebaran. Gak dengan lebaran tahun ini. Masa sih? Iya sih. Iya sih. Wah, tapi kan ya mungkin karena pola hidup ya.
Atau gara-gara pola hidup, gaya hidup. Karena tadi kan kita membahas soal lapar mata. Betul. Yang harusnya itu tidak terjadi setiap hari kalau di hari-hari biasa, detikers, ya kan? Gitu. Jadi kayak banyak, ya nggak? Jadi karena orang-orang banyak yang jual makanan secara bersamaan, berbareng-bareng dengan bentukan yang sangat indah gitu. That's why kita jadinya lapar mata. Atau juga ketemu sama makanan-makanan yang nggak biasa ada di hari biasa. Bisa. Tapi lapar mata tuh nggak cuma ada di bulan Ramadan menurut gua, karena kerap kali kalau misalnya belanja online itu lapar matanya ada banget. Karena sesederhana itu kita bisa ngelihat list makanan-makanan, foto-foto atau mungkin barang-barang gitu yang cuma gara-gara video 13 detik itu gitu jadi ini aku mau beli gitu. Ih, setuju banget. Lapar mata tuh is everywhere sekarang. Iya. Bahkan ini adalah satu jajanan yang aku beli kemarin ya pas bulan puasa dan aku menurutku tuh cuman perkara orang nunjukin itu, makan itu. Nah, mungkin prosesnya hanya 10 detik ya kan. Langsung aku check out. Nope, bukan. Kulit brontosaurus. Tebel banget dong. Apa dong? Dodol rumput laut. Oh, yang warna-warni itu ya? Iya. Enak gak? Enak banget. Serius? Enak banget. Manisan gak dodolnya? Enggak manis sama sekali. Bahkan bukan gak manis sama sekali ya, slightly sweet. Bahkan kalau kan ada 2 versi tuh, ada yang less sugar juga. Nah, yang less sugar tuh kayak ya udah aja. Ada less sugar sekarang dodol keren. Jadi nggak cuma tolak angin doang yang ada less sugar ya. Ini bisa di check out di sini ya, detikers ya. Nih bisa diklik nih. Iya barangkali begah gitu, kebanyakan makan opor atau santan-santan pas lebaran. Gitu. Tapi menarik juga tuh si dodol rumput laut itu. Nah, itu bahkan pada saat pertama kali saya membelinya di toko online, PO 10 hari, gila. Demi dodol gua nunggu 10 hari. Belum lagi itu belinya di mana? Lombok. Widih, keren. 10 hari ya. Iya kan, lebih cepet gua ke Lombok naik Rinjani turun lagi. Naik Rinjani aja 3 hari. Tapi it's worth the wait ya. Iya, worth the wait. Dan sekarang udah mulai banyak tuh. Berapa harganya? Spill. Enggak Kak, 22.000 apa? Per pack. Per pack. Satu pack isinya berapa biji, banyak? Orang kaya kali. Tapi juga rumput laut diambil dari laut-laut Mediterania. Bener, apalagi juga harus meminta bantuan The Little Mermaid ya kan, untuk mengambilnya. Izin sama Dory dan Nemo. Iya, Zeus di atas ya. Di bawah apa? Petir. Bapaknya Ariel. Siapa sih bapaknya Ariel yang bawa? Ketahuan nih knowledge kita nih. Bawa Trisula. Yang bawa Trisula. Atlantis. Dewa Atlantis. Hah? Poseidon. 2 juta untuk 2 juta rupiah. Iya. Dibayarkan oleh perusahaan ini. Iya. 19.000, aku lupa 19.000 atau 22.000 isinya dia tuh satu pack. Isinya mungkin sekitar 12 biji kali ya, karena kan dia diplastikin lagi. Murah lah itu. Murah banget. Hitungan yang makanan otentik nggak berani pakai banget. Murah ya. Dan ingat, emang kalau THR masih belum kepake tuh bawaannya semuanya murah. Dan ingat, kita nggak boleh bilang mahal sama UMKM. Boleh kok. Iya sih. Kenapa nggak boleh? Nggak valid lagi. Karena itu yang bikin adalah UMKM. Seolah-olah apapun dilakukan UMKM itu benar ya. Kita support brand, don't get us wrong, karena kita suka banget kalau misalnya ada pengusaha lokal yang bagus-bagus produksinya. Iya. Cuma ya make sense gitu lah harganya. Make sense harganya, benar, tetap make sense. Karena kan kita nggak mungkin ngambil rumput laut sendiri. Minta tolong Ariel balik lagi. Minta tolong petani petani ikan. Nelayan gitu. Iya. Nah, sebenarnya kita tuh mau bridgingnya ke kue lebaran guys. Cuma emang jauh banget, harus ke Lombok, naik ke Rinjani dulu, turun, habis itu ke Poseidon. Kue lebaran apa yang kemarin sempat dicicip-cicip? Gue selalu mencari pasti adalah apa ya? Apa? Kastengel. Berarti sukanya asin-asin. Bentar. Ya? Gimana cara ngomong kastengel yang benar? Kastengel atau kastengel? Kastengel.
Castengel. Londo ada. Sudah susah-susah Bung Castengel. Karno dan kawan-kawan merebut kemerdekaan dari Jepang dan Belanda. Kalian malah kembali ke sana. Castengel. Iya, Castengel. Iya, Berarti itu salah suka satu yang yang gurih-gurih ya? Suka. Aku lihat contekan dulu nih. Kue lebaran. Jualan ajak iya. mah. Keren, mau dong diskon ya. Klik keranjangnya yang ini. Nastar aku suka. Nastar. Terus lihat contekan. lidah kucing. Itu juga enak, tapi jangan over sweet. Nah, ada lagi Kak, dia pas digigit piar. Ada kejunya. Sagu keju. Sagu keju Kak. Di momen ini kita yang mencoba untuk Iya tetap. kan. Abis gitu, nih, ini yang gak akan selamat nih, baju, bibir, leher, ya kan. Nastar. Putri salju. Putri salju, gak bener. akan selamat. Pokoknya ya berasa di inilah ya Finlandia kita makannya. Iya. Soalnya banyak putih nih. Putih-putih. Semprit, tahu nggak semprit? Semprit, semprong gue tahu mah. Enggak, semprong tuh kayaknya Semprong jarang juga deh. enak. Tapi yang ada isi coklat keju. Nah, Oh, itu enak. repot banget. Maca. Enak tahu ada namanya. Di Nah, mana? ini nih gue kasih tahu nih ya. Semprong love itu udah jadi Semprong. Ini tuh sama kayak Spray kali. ini tuh sama kayak nama curug. Curug kan ada namanya curug love. Tahu nggak? Banyak nih penganten pengetahuan gua yang harus dikasih tahu tahu. ke Eza. Ada namanya curug love di Bogor. Itu juga salah satu yang orang jadi short escape-nya buat orang-orang di Jakarta. Curug Nah, love. ini ada namanya semprong love. Enak banget sumpah. Jadi dia isinya tuh macam-macam, enggak cuma Love kalau tuh semprong kan mereknya. taunya iya. Biasanya semprong kan cuma yang gulungan-gulungan Iya, doang kan. Nah, ini egg ada roll gitu dia kan. pipi tapi ada isinya, ada coklat, ada matcha, bahkan ada kayak keju. crepes dia Kak. Ya, kayak crepes, bener, Tapi kayak crepes. mini. Bener, enak banget. Bagus banget. Setoples itu bisa habis sama gue dalam waktu 15 menit. Oh, varian favorit inilah hasilnya. 35.000. Premium 48.000. Tapi kalau setoples oke Lumayan lah. mahalnya, cuma ya, Iklannya lebih dari 30 artis sudah coba Love Semprong. Tambah 31 satu lagi Eduardo Simorangkit. Tapi bukan, gue beli itu bukan karena si artis-artis ini nge-endorse, tapi gara-gara dikasih sama juragan kosnya gua. Dia artis? Enggak. Bukan. Tapi dia ngasih itu, ya udah. Pokoknya dia tiap lebaran atau tiap hari keagamaan besar tuh ngasih ke anak-anak kos. Dan Ini baik banget. Iya, udah gitu ngasih 2 toples lagi. Terus setelah gue tahu harganya kayak baik banget loh. Iya. Nah tapi plus minumannya juga dia kasih. Oh. 1 botol besar gitu. Nah terus dia bilang kayak nggak tahu aja abis lebaran harga naik. Alhamdulillah belum naik Sewa nih. kos harga naik. Mudah-mudahan dia nggak nonton ya biar nggak Iya, tahu iya. bahwa itu harusnya dilakukan sih gitu. Jangan. Jangan. Iya. Jadi soal Balik kue. lagi ke kue. Sebenarnya nggak salah-salah amat ketika bilang kalau Castengel sesuatu bule. Tapi memang benar. Jadi memang ada akulturasi budaya yang menghasilkan kue-kue khas lebaran gitu. Castengel nih berarti bukan dari dalam negeri. Nah, coba kita ceki dulu ya. Jadi beberapa kue kering yang memang udah populer di Indonesia, kayak nastar, putri salju, lidah kucing, Castengel, dan ini dulunya adalah hantaran Natal bagi orang-orang Belanda. Tetapi saat lebaran tiba, orang-orang Belanda akan mengirimkan kue-kue ini untuk keluarga bangsawan pribumi yang merayakan lebaran. Dari situlah akulturasi terjadi dan melekat sampai sekarang. Jadi sebenarnya juga ya mungkin pantesan ya kue-kue Natal dan kue-kue lebaran tuh sama aja mirip-mirip, sebenarnya ya. Gak ada yang gitu. benar-benar kayak ini tuh cuma keluarnya di lebaran gitu. Cuma mash up aja mereka. Mash up ya kan, tinggal disesuaikan Even aja. putri salju yang tidak keluar yang saljunya tidak keluar di bulan selain di bulan Desember, Januari, Februari juga hadir di bulan Maret gitu. Bener ya, kalau lagi lebaran ya putri saljunya tetap ada. mualaf.
Si Snow White hey ho. Berhijab. Berhijab. Snow White-nya berhijab. Gitu mungkin ya. Makanya mungkin sebenarnya nastar tuh bukan NASTAR gitu Kak. Aku sempat lihat juga. Jadi dia tuh sempat agak rumit lah si asal mula kata nastar. Kan kalau Kastengel juga kan Kastengel gitu kan ya. Nah, tuh berasal dari Belanda, terinspirasi dari kue ananas gebak. Nastar aja. Dan tarcis. Ananas dan tart. Iya. Nah, nastar. Nah, repot orang beribumi kayak ada. Nastar. Gitu. Cuman Kastengel aja yang gak selamat, jadi dia tetap ribet namanya. Tetap ribet ya. Tapi asal mula kata Kastengel apa? Coba, siapa tahu lebih ribet lagi. Oh iya benar-benar. Asal mula Kastengel. Bener. Dari bahasa Belanda, yaitu kas yang berarti keju dan stengels yang berarti batangan. Tapi sama ya, kas dan stengels, kastengels. Iya, tapi gak apa-apa sih daripada kita nanti menyebutnya adalah kue batang keju. Selain iya. Kenapa sih harus batang keju? Iya, keju batangan. Di sini gini kata Gemini. Gemini salah terus loh. Tuh. Asal udah gak boleh lagi ya kue-kuean ya. Oke, anyway, Detikers. Pokoknya bridging kita tuh anyway aja. Ntar gue lebih kreatif lagi, gue belajar lagi deh. I promise you guys. Sukses ya Eiza ya. Enggak ngomong-ngomong. By the way. Anyway, busway, you cannot go anyway because there is a contraflow happening. One way or another. Iya. One way or another. Gitu. Ada pemberlakuan juga ya kontraflow ganjil genap yang diberlakukan untuk arus balik Lebaran. Dicatat. Ini mulai dari tanggal 27 Maret kemarin ya, dari jalan tol Jakarta Cikampek ya, jadwalnya adalah. Udah selesai berarti Za, karena 27 Maret Za. Oh iya benar. Iya udah, ini udah kelar sampai tanggal 29 ya guys. Kemudian udah dilakukan juga periode 2-nya itu dari tanggal 31 Maret sampai hari ini. Nah, hari ini tuh 1 April dari jam 11 pagi tadi atau siang tadi sampai nanti jam 6 waktu setempat. Itu ada di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang. Itu one way. Tuh. Nah, next ini di hari gimana sih bacanya? Arus balik one way kilometer 414 tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Ini berlaku di hari Kamis 3 April sampai pukul 14.00 sampai Senin 7 April 2025 pukul 00.00 atau 24.00 gitu ya. Nextnya juga ada kontraflow kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 di tol Jakarta Cikampek. Ini berlaku hari Kamis 3 April di jam 2 siang waktu setempat sampai 7 April waktu 24.00 waktu setempat. Gak cuma itu, ada ganjil genap juga Detikers. Jadi buat mobil-mobil yang platnya ganjil dan genap, perhatikan baik-baik hari dimana Anda balik ke kampung, bukan kampung, ke rumahnya kembali ya. Domisili masing-masing. Domisili masing-masing, benar ada ganjil dari kilometer 414 tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan juga untuk ganjil dari kilometer 98 sampai dengan kilometer 31 tol Tangerang Merak di hari Kamis tanggal 3 April 2025 jam 2 sampai dengan Senin 7 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Tapi ini lagi-lagi sesuai semua, ini akan bergantung sama diskresi dari Korlantas Polri ya, yang teman-teman yang bertugas di lapangan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, mungkin di tanggal 2 besok akan ada rekayasa lalu lintas yang berbeda lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Tapi sejauh ini informasi yang kita terima seperti itu.
Oke, dan tentunya juga Detikers be ready ya, karena ternyata ada juga prediksi cuaca pada puncak arus mudik Lebaran 2025 yang disampaikan oleh BMKG ya, yang akan mudik atau mungkin akan balik mudik juga. Waspada cuaca ekstrim hujan lebat. Kali ini Gitu. cuaca ekstrimnya hujan lebat ya, Betul. bukan matahari Panas. terik ya. Ini udah lebih detail lagi dikasih tahu ya. Iya. Kalau kemarin mungkin di pertengahan puasa gitu cuaca ekstrim, ternyata panas. Oh, cuaca ekstrimnya itu Panas adalah ekstrim. panas ekstrim gitu ya. Kali ini Jadi ternyata hujan lebat. hujan lebat gitu. Jadi BMKG juga sudah mendata ada beberapa faktor yang menyebabkan cuaca ekstrim yang masih akan terjadi selama arus mudik dan balik. Salah satunya adalah sirkulasi siklonik di beberapa perairan di Indonesia ya. Kemudian juga ada aktifnya Madden-Julian Oscillation. Keren banget namanya. MJO. MJO Ini diimpor ya. Karena ini gelombang atmosfer Rossby Equator dan Kelvin. Ya, itu dia. Menjadi sebab hujan lebat. Gitu. Jadi potensi hujan lebat masih bisa terjadi ya selama mudik dan balik gitu. Selama arus mudik dan mudik balik. Itu diperhatiin tuh kalau misalnya rencana untuk balik di tanggal sekian, terus lihat prediksi cuaca juga, forecastnya dilihat, kira-kira jam sekian itu kondisi jalanan seperti apa. Jadi memang diatur strateginya sedemikian rupa Detikers biar nggak di tengah jalan tuh bingung gitu. Wah, tiba-tiba hujan, nggak bawa payung, becek, nggak ada ojek. Becek. It's been a while ya. Tapi paling mudah, paling cepat itu adalah cari tahu via website di www.bmkg.go.id. Atau di Twitter nggak sih? Nah, di X itu tuh paling cepet tahu Kak. Benar, kayak cepet lagi. Gempa, tinggal cek X. Iya. Gitu. Atau buka Detikcom aja juga bisa. Boleh. Atau aplikasi info BMKG, ya kan? Biar tidak terjadi hal-hal yang di luar prediksi BMKG. Jaya. Yang pasti potensi hujan lebat itu katanya dari tanggal 6 sampai 18 Maret 2025, which is pas. Ya, potensi hujan lebat selanjutnya tanggal 19 sampai 23 Maret 2025. Dan ini semua juga akan kembali dapat hujan lebat lagi ya Zaya, terlepas arus mudik dan juga balik nanti. Jadi diupdate aja selalu secara berkala ya. Iya, begitu. Kita break dulu ya Detikers, karena abis ini akan ada ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman redaksi dari Wallipop. Kira-kira seperti apa tren busana Ramadan tahun ini, kita akan review bersama. Check ada it out. unboxing nggak? Nanti kita cek abis ini ya. Jangan sampai ini yang di unboxing. Jangan dong, takut ada manekinnya nanti di sini ya. Oh, baik. Sesaat lagi Detikers, cuma di Detik Sore. Gak cuma hore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Masih dalam edisi spesial Lebaran Detikers, di hari ketiga berarti ini ya. Betul. Nah, in order to respond ya kan, mungkin kita tadi bilang kita badannya lebaran, tapi kita gak ada action nih. Mungkin kita butuh workout, biar have semangat. some move. Nah, biar semangat mungkin cabur baru. Cabur. Akan ada laporan spesial gitu ya dari teman kita yang paling fit. Dia sengaja diutus menjalankan laporan ini karena memang beliau yang si paling sporty. Sobi sporty. Jongkri. Ya kan, mungkin juga Detikers penasaran sama cabang olahraga ini. Karena sebenarnya aku juga kepo ya kan, walaupun aku gak tahu ya apakah cocok untuk aku yang memang seuprit ini ya. Lebih jadi bolanya ya. Tapi selalu menarik gitu kalau lihat film atau series luar gitu ya, yang ada part ininya. Tahu gak sih bukan Princess Diaries? Gak tahu. Taunya Princess and the Pauper, Barbie dong. Princess apa ya? Pokoknya apa ya? I'll find out the film. Tapi intinya adalah ada atau enggak ini
Banyak sih. Lagunya Taylor Swift, tau gak? She All Too Well. wears short skirts, I wear t-shirt, she's cheer captain and I'm on the bleachers. Itu judulnya apa? Apa judulnya? Gue tuh lagu Taylor Swift You enggak. Belong With Me. Oh, You Belong With Nah, Me. You Belong With Me tuh You belong. Bukan itu ya tapi ya. Dia tuh ada part dia jadi cheerleader sih cowoknya. Kan cowoknya emang atlet American football kan? Iya. Iya NFL kan? Yang sekarang. Iya. Betul. Sekarang. Nah kita akan cari tahu lebih lanjut soal American football. How Ada it is. wawancara bersama Asosiasi American Football Indonesia yang dilakukan sama teman kita Gunardi. Gunardi, silakan laporanmu, tunjukkan pesonamu. Pernah tahu tentang American football? Ya, ini adalah versi ringannya. Tidak jauh berbeda dengan olahraga induknya, aturan bermain dalam flag football mirip dengan American football, mulai dari perhitungan poin dan aturan dasarnya. Yang membuatnya berbeda adalah jumlah pemainnya. Flag football hanya membutuhkan 8 orang untuk satu timnya. Sebagai versi light dari American football, pemain flag football tidak perlu menggunakan pelindung badan, sebab mereka tak butuh body charge, melainkan menarik bendera yang ada di pinggang lawan agar berhenti. Selamat malam Detikers, gue Gunardi Barkah Raharjo. Hari ini gue bakal melaporkan langsung dari kawasan olahraga atau sport kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. FYI, ternyata kompleks olahraga Gelora Bung Karno adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kompleks ini terdiri dari 36 venue, meliputi lapangan rugby, lapangan basket, lapangan bola, ABCD, terus juga ada panahan, ada akuatik, dan ada lapangan hoki. Terus yang paling utama, buat lo yang suka nonton bola dan sangat-sangat familiar dengan atmosfer kalau nonton timnas nih, ada stadion utama Gelora Bung Karno yang jadi atraksi utamanya. Tetapi hari ini gue bakal ngasih tahu ke kalian bahwa ada olahraga yang mungkin kita sama-sama belum tahu banyak nih. Dah, untuk tahu banyak tentang olahraga ini, mending lu ikutin liputan gue hari ini. Karena hari ini gue bakal meliput tentang American football atau di Indonesia lebih dikenal sebagai flag football. Yeah. Nah, ini dia nih cara menangkap dan melempar bola untuk bermain flag football. Yang perlu diperhatikan adalah putaran serta moncong bola. Di sini, banyak juga yang perlu mencoba berkali-kali hingga akhirnya dapat menangkap bola dengan sempurna. Yeah. Dari semua omongan yang gue pelajarin tadi, itulah cara main flag football yang benar dan aturannya ada di liputan lengkap gue. Silakan. Meski terbilang baru, permainan ini sudah memiliki wadah yang dinaungi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meski demikian, cabur yang mulai masuk ke Indonesia sejak 2009 ini masih sepi peminat. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Erlangga, Sekretaris Association of American Football Indonesia atau AFI. Erlangga menyebut flag football masih kalah pamor dengan olahraga lainnya. Jadi kalau dari kita sendiri bi-weekly gitu ya, setiap minggu kita tuh ada open session, semacam open trial buat teman-teman yang mau join dalam kegiatan kita. Mungkin kayak hari ini ya, hari Rabu malam, biasanya memang kita adakan di kompleks Gelora Bung Karno gitu ya. Biasanya antara di lapangan biru untuk hoki atau di lapangan rugby. Ya seperti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini antusiasmenya cukup tinggi gitu ya. Mulai dari yang beginner level gitu sampai yang kita bisa bilang mungkin atlet yang di klub dan juga untuk di timnas, kita melebur di sini gitu. Jadi kalau mau join bisa banget, atau mungkin bisa cek juga di Instagram kita di @avi Indonesia gitu.
Peralatan yang tidak biasa dan asing di mata masyarakat membuat flag football terkesan menjadi olahraga untuk kalangan terbatas. Hal ini disanggah oleh Erlangga. Ia menyebut masyarakat yang ingin mencoba cukup datang dengan membawa pakaian dan sepatu olahraga yang mereka punya. Sebenarnya American football ini eksklusif nggak sih mas? Apa olahraga yang tinggal datang aja ntar disediain semua dari sini? Oke, jadi dari flag football itu kita adalah olahraga yang inklusif gitu. Jadi tentu kita mengedepankan inklusivitas dari olahraga ini. Kita pingin memang olahraga ini bisa dikenal banyak gitu ya di semua lapisan elemen Indonesia, baik dari level menengah, bawah sampai pun atas gitu. Kita juga memang dalam perjalanannya kita juga melakukan banyak kompetisi level nasional gitu, dari level high school di SMA, universitas kita punya college ball namanya, dan juga kita punya antar klub, antar provinsi namanya Merdeka Ball. Jadi ini biasanya yang umur-umur sudah lumayan matang. Tesya dan Satya membenarkan ucapan Erlangga. Flag football ini bahkan terbuka bagi para perempuan yang ingin mencobanya. Buat perempuan sendiri nih, main flag football masih banyak lakinya atau perempuannya udah ramai juga? Kalau di Jakarta sendiri ya udah banyak sih. Cuma kalau saya kan dari Papua. Nah kita dari Papua perempuan lumayan juga. Nggak banyak tapi baru pemula baru banyak sih, baru mulai berkembang soalnya. Cuma kalau di tim kita Blackbirds nggak terlalu banyak sih perempuan. Tapi kalau di Jakarta banyak tim ceweknya, ada tim cewek udah banyak. Terus kan nggak terlalu baik nih kak di timnya. Berarti latihan segala macam sama yang cowok-cowok juga. Kakaknya pede aja? Saya pede, saya latihan sama cowok sih, selama ini sama cowok. Tim kebanyakan cowok semua, pede. Soalnya olahraga kan, jadi ya seru sih kalau menurut saya. Nah, kalian kan udah lama latihan. Pasti pengen ngajakin temen dong buat nemenin atau gimana. Cara kalian buat nyebarin awareness soal American football di Indo kayak gimana? Biasanya kita pakai media sosial ya, udah pasti itu. Dan kita juga PC satu-satu juga, mungkin teman-teman terdekat kita juga kita ajakin. Dan yang pasti sih lewat sosial media sih ya, itu ini banget soalnya kemakan banget lah gitu. Itu aja sih kalau misalnya ngajak-ngajakin. Sama banget lewat media sosial. Soalnya kan kalau latihan kadang kita post, terus ajakin teman-teman, mereka kadang ada yang DM pengen gabung, ya udah ajakin. Kan flag football kesannya kalau misalnya lihat di medsos orang-orang yang baru pin join, lihat postingannya, kok kayaknya orang-orangnya pakaiannya lebih keren atau gimana, agak tanda kutip agak mahal nih. Buat kalian denger kata-kata itu dari orang-orang yang pengen join, cara ngeyakinin mereka tuh gimana? Sebenarnya kalau untuk outfit kita itu kita bisa pakai sepatu running juga awal-awal, atau kayak sepatu bola yang biasa itu juga udah bisa main gitu. Terus paling pakai baju training aja sama celana training itu pun cukup gitu. Just be yourself. Keren banget. Keren banget. Jadi bisa disimpulkan olahraganya sebenarnya nggak mahal, tapi mahalnya kalau udah belanja. Bener ya? Iya. Nah sisanya biasanya kalau kita lagi open trial itu kita sudah sediakan untuk flagnya. Jadi kan bedanya itu dari American football adalah kalau American football itu pure tackle, jadi body to body contact. Sedangkan kalau flag football untuk menghindari body charge itu kita menggunakan flag. Ditarik nih flagnya, jadi sama nih kayak tackle kalau ditarik. Nah jadi lebih aman. Nah itu biasanya flagnya kita sudah sediakan, jadi tinggal bawa badan, tinggal datang bawa sepatu gitu kan, bawa baju ganti, bawa minum, that's it. Gitu. Kita always welcome. Jadi semuanya memang sekiranya mau join bisa mungkin cek di GBK kalau untuk di Jakarta ya. Itu kita ada di lapangan rugby dan lapangan hoki biru itu di setiap Rabu malam. Tidak hanya berkonsentrasi untuk menambahkan jumlah peminat saja, AFI saat ini juga tengah menyiapkan misi besar, yaitu Asia Oceania Conference Championship. Erlangga membocorkan akan ada 2 tim yang disiapkan untuk mewakili Indonesia di level internasional. Salah satu strategi yang digunakan AFI untuk menjaring potensi-potensi atlet flag football adalah dengan mengenalkan flag football ke seluruh penjuru Indonesia, diberi nama East Conference. Jadi untuk tahun ini di 2025
kita ada agenda besar gitu ya. Yang pertama kita ada Asia Oceania Conference Championship. Itu nanti dilaksanakan di China, mungkin di sekitar kuarter 2, kuarter 3. Nanti dari Indonesia akan mengirimkan 2 timnas, itu timnas putra dan timnas putrinya. Kita masih preparation untuk sekarang, masih melakukan banyak tryouts juga. Dan juga nanti mungkin di sekitar kuarter 2 awal itu kita akan adakan East Conference Championship. Nah, East Conference Championship itu apa sih? Jadi basically regional AFI saat ini tuh sudah ada di Aceh sampai dengan ke Papua. Jadi kurang lebih ada sekitar 15 kota provinsi itu sudah tersebar, Mas. Nah, untuk sekarang yang kita ingin kedepankan, jadi teman-teman kita di Papua tuh sudah mulai banyak, Mas. Jadi dari Timika, even sampai sekarang di Sorong. Sudah lumayan growing lah. Mungkin kalau semua belum terlalu, cuman sudah lumayan banyak teman-teman di Papua. Ini mereka latihan terus, Mas. Mereka latihan terus. Nah, jadinya karena latihan terus tapi nggak ada lawannya. Nah, akhirnya dari kami, dari AFI mungkin berinisiasi untuk membuat Eastern Conference ini. Jadi teman-teman dari Papua gitu, dari wilayah timur Indonesia nanti akan kita adakan turnamen gitu ya untuk bertanding di Jakarta, Mas. Gitu. Kan wadah buat berkembang ya? Betul, jelas. Karena mereka selama ini, jadi secara growth mereka sudah sering latihan gitu kan, sudah sering banyak latihan weekly gitu kan, baik secara game, skill maupun endurance gitu, sehingga kayaknya sudah waktunya nih gitu mereka untuk kompetisikan karena posisinya jauh sekali gitu kan. Akhirnya kita undang teman-teman dari timur, teman-teman dari Papua untuk main di Jakarta. Nanti kita akan bikin conference sekitar 5-6 klubs lah gitu yang berbeda akan melawan teman-teman dari Papua. Saling adu fisik, adu pertandingan, terus juga sama-sama belajar ya soal ini. Betul, supaya masih sama-sama berkembang lah. Karena kita juga pingin teman-teman kita di jauh-jauh sana gitu kan, baik di Aceh maupun di Papua juga mempunyai skill dan knowledge yang setara dengan teman-teman yang di Jakarta, seperti itu. Dan misi akhirnya adalah skill dan knowledge ini bakal tersebar seluruh Indonesia. Baik Erlangga, Satya, maupun Tesya berharap agar olahraga yang mereka minati ini dapat berkembang, layaknya olahraga populer lain di Indonesia. Semuanya memiliki ambisi yang sama, mengibarkan bendera Indonesia lewat flag football. Yang pasti harapan dari kami sebagai wadah, sebagai asosiasi, yaitu wadah dari flag football itu, kita berharap memang olahraga ini bisa berkembang ya, bisa diterima dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, begitu juga dari berbagai umur dan level juga, jadi dari SD kalau bisa, SD, SMP, SMA, sampai dengan nantinya pro atlet juga, lepas dari kuliah. Intinya kami ingin olahraga ini supaya bisa berkembang terus di Indonesia dan menjadikan Indonesia salah satu negara yang terbaik gitu ya untuk flag footballnya di Asia, bukan di Asia Tenggara, cuma di Asia. Harapannya sih yang pasti banyak anak muda ya yang ikut olahraga ini, karena olahraga ini juga lagi berkembang pesat. Kita juga dari pusat juga lagi kejar ke Olimpiade juga. Jadi pastinya harapan kita sih banyak yang ikut gitu. Dan nggak perlu takut juga ya, karena kan ini beda dari American football gitu. Itu sih harapannya. Kalau saya sih, karena saya dari Papua ya, di Papua sendiri baru Timika nih yang berkembang pesat nih soal American football. Di Sorong juga sudah ada, cuma karena medannya kurang mendukung jadi kurang berkembang. Tapi di Timika itu udah ada tim mungkin sekitar 38 orang dan timnya udah benar-benar siap untuk ikut event nasional. Iya, udah benar-benar siap dan harapannya sih semoga pemerintah membantu. Yes, gitu. Sejumlah pekerjaan berat menanti para pelopor flag football di Indonesia. Butuh kerjasama yang apik agar mimpi mereka dapat terwujud dengan baik. Dari Jakarta, Gunardi Berkah Raharjo melaporkan untuk Detik Sore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeah. Kita sudah standby untuk menemani kembali Detikers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue tahu banget lagi kalau pasti di keluarga gue tuh
trennya. Pasti akan ngajak untuk TikTokan saat lebaran. Serius? Iya. Lo keluarganya Yura Yunita? Kan soalnya dalam beberapa tahun terakhir tuh. Masalahnya itu tuh konsep Aceh-aceh Sunda. Iya kan, terkonsep kan Yura Iya, Yunita tuh masih kayak ada adegan apanya atau bajunya samaan atau ada atau bahkan direkam beberapa hari. Iya, Gak cuma sehari doang. bikin apa Koreonya. transisi koreo dan segala macam. Enggak, ini tuh yang kayak bikin ini yuk. Di HP aku belum. Tapi berbeda Tapi bikinnya apa? Videonya apa? Ya dance aja. Oh, tetap gitu. dance. Bukan cuman kayak kami keluarga besar Haji Naim mengucapkan. Haji Naim deket MRT ya. Bener. Haji Nawi kalau itu sih. Oh, Haji Naim. Haji Naim siapa, Kak? Yang Tukang urut. Oh. Kalau ke Seleo terkilir tuh Haji Naim biasa. Oh, ini ya biasanya timnas Haji Naim. Iya bisa juga timnas. Atau Bertanding Detikers juga. yang beruntung juga mungkin udah pernah ke Haji Naim kalau terkilir. Oh ya, karena bisa atlet-atlet. Iya betul. Benar. Nah, Baik. kalau sekarang kan kita callback memori kita di masa kecil bisa waktu lebaran. Iya. Biasanya kan yang paling excited itu adalah anak-anak. Kalau musim pulang kampung gitu atau lebaran, iya. mudik. Biasanya nih udah nyiapin nih nanti di kampung akan pakai baju yang kayak gimana atau beli mainan di mana, mainannya apa atau THR mintanya ke siapa-siapa. Kalau sekarang aja tuh udah ada amplop-amplopnya ya yang lucu-lucu ya. Betul. Kalau aku tidak menganut pakai amplop itu ya. Tapi Gerakan saja ambil langsung dari kantongnya. Dompet kamu mana? Nggak langsung, ya Kak, walaupun Scan single. barcode sekarang. Walaupun single tetap ngasih, Kak. Oh gitu? Iya. Jadi nggak kayak di Tionghoa ya? Iya, kalau mereka kan kayak pokoknya mau umur berapapun kalau misalnya belum masih single mau udah kerja iya, mau apa kayak tetap dapat bukan ngasih gitu. Nah kalau aku tuh kayak kalau udah kerja mau dong kasih. Faktornya lebih ke ekonomi ya. Kalau sudah mampu berikanlah kepada yang kurang mampu. Atau lebih muda, bukan kurang mampu. Karena kayaknya saudara-saudara gue lebih udah pakai iPad di sekolahnya. Gitu. Tapi tradisi lebaran emang gak bisa dipisahkan pasti sama namanya mudik pasti. Betul. Dan juga bagi-bagi THR biasanya. Betul. Berapa THR terbesar yang pernah dikeluarkan sama Eiza? Dikeluarkan? Iya. Waduh. Ngasih ke orang tua. Ih jangan gitu atuh pressure. Dihitung-hitung ya. Terus owner nih. Atau kapan pertama kali masih ingat gak THR pertama dikasih ke orang tua? Jangan itu Kak. Mending kayak berapa THR paling banyak dapetnya waktu dulu sekolah gitu. Itu nanti terakhir. Yang awalnya lo harus kasih tahu dulu. Kapan pertama kali? Apakah pernah misalnya gini, SMA waktu itu aku dapat job ini terus ngasih, atau mungkin ya pas kerja abis selesai kuliah gitu, atau gimana? Kapan? Nyanyi. Kalau saya sih sebut saja Mawar. Jangan bohong ya, karena abis ini kita akan datangin mamanya Eiza langsung ke studio. Enggak, jangan susah dong pertanyaannya. Itu susah ya? Iya. Kalau aku belum ditanya udah jawab. Nah ya udah. Orangnya emang ngitung-ngitung ini ya, pemberian ya. Kalau kamu kapan pertama kali ngasih THR gitu? Kok pas kerja, setelah kerja. Iya, berapa jumlahnya? Enggak, yang tadi kan itu kita skip ya, perjanjian. Tapi ada lah, maksudnya itu juga ada lah. Kita kan money. Enggak, itu tuh genuine aja karena kita pertama kali punya duit, gajian, sama kayak gaji pertama kita yang kita kasih tuh ke orang tua tuh kita ingat pasti. Terus juga THR juga termasuk tuh kapan momennya, karena memang mungkin, dan gua nih buruknya keluarga gua ya. Nge-spill buruknya keluarga sendiri. Allah tutupi aibmu, tapi kamu siaran detik sore. Detik sore. Kan gue 2 kali ya ininya merayakan hari besarnya, Lebaran dan juga Natal, juga tahun baru. Jadi THR-nya tuh 2 kali. Syukurin lah, 2030 3 kali. Iya lagi. Lebaran 2 kali. Natalnya, untung Natalnya gak 2 kali juga. Tapi untung barengan, jadi gak apa-apa di.
Oh ya di Ini akhir aja, tahun ya, ya di apa sih rapel. namanya, di rapel bener gitu. Terus jadi berapa Kak? Gak usah, udah balik lagi ke pertanyaan. THR pertama yang diterima berapa jumlahnya? Tetap jumlahnya. THR pertama yang diterima dari saudara-saudara. Iya. Ih, ya pada saat itu kayaknya 500-600 ribu gede banget ya. Iya, Zaman itu udah sekolah. total. Total dong, Oh, kirain dari semua satu saudara-saudara. orang. Enggak Saudaranya dong. Siapa? ini kali ya Forbes 30 under 30. Iya, enggak. Tapi kan pada saat itu pecahannya tuh 10 ribu, 20 ribu gitu. Padahal mungkin pertanyaannya gue ganti. Waktu dapat THR zaman masih sekolahan, biasanya duitnya dikasih ke orang tua atau langsung dipakai buat belanja apa gitu? No, I am is my mom. We are the same person. Maksudnya? Sama aja kita tuh. Jadi kita udah saling tahu strateginya. Jadi kayak Nggak bakal ngasih ke ngasih masing satu sama lain gitu ya? Iya. Oh berarti di keep sendiri? Di keep sendiri lah untuk. Nggak ngerasain berarti jajan-jajan. investasi bodong ya Isa? Nggak ngerasain. Ini mama yang pegang. Enggak. Nanti kalau butuh mama kasih. Enggak. Pas butuh, udah habis duitnya kemarin mama Atau pakai nggak kayak, enak aja orang waktu itu juga kan minta ini. Emang jajan kamu dari mana uangnya? Kamu kira kamu lahir ke dunia ini nggak pakai duit? Mamanya Tweety ya ini. Ini Emang nadanya kayak gitu tinggi juga oktav. Kak, pernah digituin juga. Kayaknya enggak sih gua. Kayaknya ya. Alhamdulillah. Atau gue lupa gitu karena Iya. dihipnotis waktu itu. Tapi kayaknya enggak, karena tiap kali duit THR dapet pasti akan langsung gue belanjakan, either beli buku atau mainan gitu. Wih, THR-nya beli buku, keren. Emang kayak anak teladan. Ya kan? Bukunya gue jual lagi tapi bukan dibaca. Rugi dong kalau itu nggak cuan-cuan juga. Reseller, memang gue yang invent. kata Biasanya reseller itu. THR dibeliin apa? Itu buku atau mainan. Nggak pernah kayak nongkrong atau nabung untuk yang gede banget, misalnya kayak Oh ditabung banget tuh gitu apa ya? ya? Enggak, sampai sekarang juga susah nabung. beli handphone, Enggak. ganti handphone, beli PS gitu. Beli PS enggak. PS selalu gue di rental soalnya, nggak pernah. Atau punya abang gue aja, nggak punya sendiri gitu. Tapi kalau nabung enggak sih, selalu habis langsung tuh gue, nggak bisa gue nabung zaman kecil. Iya lagi. Kayaknya gue juga Parah. bahkan baru bisa Which is wrong ya guys. Baru bisa nabung tuh kuliah deh. Itu juga udah alhamdulillah Itu banget juga bisa udah waktu itu alhamdulillah ya. banget karena tapi sebenarnya SMA udah punya rekening deng, tau gak sih rekening yang ada Udah, itu dari iya. orang tuanya gitu. Iya. Yang kayaknya Gak usah kita sebut produk tabungannya ya. Nggak usah. Ketahuan banget tadi, bank ini pasti. tapi kayak baru bisa beneran nabung banget gitu juga kuliah gitu. Tapi bahkan kuliah tuh karena aku udah siaran, aku bahkan udah merasakan nggak lebaran karena kerja. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pulang, nggak mudik karena kerja. Pernah banget waktu COVID tapi. Oh, 2 tahun gue gak pulang. Terus gue bikin video. Cie, gimana kayak halo, Enggak. ini anakmu yang lagi rantau. Oh enggak. Videonya adalah gue gak ngasih tahu sama sekali ke keluarga kalau gue pulang. Jadi semuanya surprise. Oh, Nyokap gue sampai salto-salto. Ya aku nonton videonya itu. Ada salah di satunya itu, iya Instagram. benar. Iya. Jadi ya itu salah satu momen sih yang paling gue ingat kalau berkaitan dengan mudik ya. Atau ini deh, apa hal yang memang wajib gak boleh dinego, harus ada selama lebaran atau hari raya? Itu kayak pertanyaannya ke lo ya. Wajib harus ada. Makanan maksudnya kan. Kayak Apapun makanan. itu, maksudnya tradisi. Gue biasanya when it comes to hari raya besar keagamaan ya pasti makanan yang harus kayak request ini harus ada gitu misalnya. Iya, bener-bener. Eiza apa? Makanan tuh udah pasti opor dan rendang tuh udah pasti mandatory. Terus Sajen ya. Sajen selama lebaran. Tapi menurut gue juga bagi-bagi THR itu tuh harus ada tiap tahun. Walaupun gue jadinya kayak udah bukan terima lagi. Jadinya tapi nggak bagiin. Tapi jadinya momen untuk kayak ini siapa, ini anaknya siapa, karena gue Lupa. kamu kelas berapa sekarang? Terus kayak gue tuh nggak tahu ya, tapi ponakan
Jadi gue tuh cucu tertua. Jadi sebenarnya gue tuh ponakan tuh nggak banyak, tapi sepupu tuh banyak yang jauh umurnya di bawah gue. Dan mereka di bawah. Nah, benar-benaran tertua di dalam benar-benar tertua dalam ya kan? silsilah cucu ya. Harusnya tuh ketua Wolfpack. Tapi, nah mereka tuh alhamdulillah ya gizinya lebih baik. Jadi kadang-kadang gue ngasih THR tuh bukan gini, tapi kamu udah gede. Ya tapi kan masih sekolah kak. Mana ada segede gini masih sekolah udah. Jatuhnya kayak main layangan. Gitu. Tapi tahu nggak Za, kalau kita tuh pernah selain dari pas COVID kemarin, kita dilarang mudik tuh nggak cuma pas COVID. Pernah ada momen kita tuh juga dilarang mudik sama pemerintah. Remind me about it. Waktu perang. Ngalamin kak. Perang kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 49. Jadi setelah kita merdeka itu kan masih kamu tuh ini ya, dulu tuh satu ekskul sama WR Supratman ya. Sama Sayuti Melik. Iya, satu ini les ngetik ya. Sama kita. Ini gue ambil dari Historia anyway, historia.id. Jadi ternyata kita tuh pernah dilarang merayakan lebaran, bukan merayakan lebaran, dilarang pulang kampung, dibatasi pulang kampung tuh pas perang kemerdekaan tahun 45-49. Jadi konflik dengan sekutu tuh kan terjadi di bulan-bulan terakhir tahun 45 alias kita Agustus tuh merdeka, terus di akhir tahun 45-nya kita perang sama sekutu. Kontak senjata lawan Belanda yang ingin kembali merebut Indonesia itu dari akhir 45 sampai ke Desember tahun 49. Nah di momen itulah perang selama bertahun-tahun itu berdampak besar ke masyarakat, termasuk dalam merayakan lebaran. Barulah pada dekade tahun 50-an itu umat Islam bisa merayakan lebaran dengan lebih tenang sekaligus meriah. Jadi kayak Ismail Marzuki menciptakan lagu Selamat Hari Lebaran, minal aizin wal faizin. Maaf-maafan, saling bersalam-salaman. Kok gak salah gitu ya. Terus bukan yang itu lagu. Lagunya yang selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Iya, bukan ejekan, semacam kritik gitu ke pemerintah sebenarnya dan juga para. Coba nyanyiin kak. Selamat hari, itu kan selamat hari Lebaran. Sama dong lagunya tadi. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Gitu. Iya, tapi ternyata ada lirik lagu selanjutnya tuh yang memang cukup kritis gitu. Lanjutkan kak. Tapi gak pakai lagu ya, capek nih kita. Nge-rap. Let's go, Ramen Girl. Dari segala penjuru, kenapa harus Ramen Girl? Kenapa gak Panji? Oh ya boleh, beda generasi. Di sini ada meja, di sini ada sofa. Yuk kita. Di sini ada pesta-pesta kecil-kecilan. Wah, jadi manggil arwah. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik tram listrik Pere. Hilir mudik, jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng, selop, sepatu, trompe. Trompe tuh kayak sepatu gitu. Bukan. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir batin, ulang tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin. Lan Syawal kita ngawinin. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki, mabuk brandy. Pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mate. Respect Ismail Marzuki, my all-time favorite Indonesian musician.
I think somebody should remake this song. Should. Iya, Oh. should. The Siapa? versi fullnya. India ya. Bass Boy. Oh, Bass Boy. Ya bisa. Iya Si kan? penjudi mateng biru dirangsang si istri, maafkan lahir batin, ulang tahun, hidup prihatin, konangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain gitu. Jadi kayak kritik sosial sebenarnya terhadap masyarakat, terhadap pemerintah juga. Mantap. Itu mungkin Seru dulu ya. banyak yang main kasar kali ya. Jadi Iya. jadi satu. Dan faktor ekonomi. Iya betul. Itu karena terlalu banyak beryuforia di hari Lebaran gitu ya. Kemudian juga mencari peruntungannya juga bukan dengan bekerja, tapi juga dengan berfoya-foya, berjudi gitu. Pulang-pulang tetot. Gitu. Overjoy jadi. Iya. Overtime. Nyanyi lagi gua. Yuk kita break aja abis ini kita Boleh. ngobrol yang sebenarnya tadi kita obrolin yaitu soal tren busana Ramadan. Tetap di Detik Sore. Cuma hore-hore. Lebaran tiba. Masih lebaran tiba aja nih ya. Udah 3 hari ya. Iya. Masih suasana lebarannya masih sangat kental. Masih terasa dan sepertinya memang tidak mau meninggalkan momen lebaran ini dulu gitu. Euforianya tuh masih kayak secara kita sebulan berpuasa untuk menantikan hari kemenangan ini gitu. Benar, dan Makanya gak tetap lengkap rasanya dirayakan. kalau kita merayakan lebaran tidak dengan busana baru juga. Walaupun katanya baju baru, alhamdulillah. Sepatu baru, alhamdulillah. Jadi banyak kayak yang barunya. Tapi Punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. gitu. Ya, makanya kita mau bahas trend fashion lebaran tahun ini tuh kayak apa. Kita mau review Yes. bersama ponakannya Ivan Gunawan. Nggak nyangka. Ada Aji Notonegoro di sini, bukan? Nggak nyangka lagi. Bukan. Ada Grace Nia dari Detik Wallipop. Oke. Pakai detiknya nggak sih? Pakai lah ya. Pakai. Iya, Detik Part of Wallipop. Detik Wallipop. Hai, Detik Sore. Selamat sore Grace Selamat Nia. sore. Terima kasih sudah datang ke sini untuk kita review bersama nih di momen cuti hari bersama Betul. ini. Ya hari bersama, cuti bersama hari lebaran ya. Betul. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir lahir dan batin. batin. Bener. Suaranya emang di bass gitu ya Grace ya. Gimana? Suaranya Enggak di sih, bass emang gitu ya? gitu sih. Karena kan mungkin lebaran lebih membawakan sesuatu yang baru gitu. Lebih tenang, lebih Kembali ke demure, fitri. kembali ke fitri. Termasuk juga tren tahun ini yang katanya udah gak simmer-simmer lagi ternyata. Udah nggak ya. sagi-sagi lagi Udah ternyata. gak sagi-sagi lagi. Apa udah dong nggak tren tahun ini? simmer-simmer. Apa tuh? Kalau tahun ini kan nggak mencolok ya, kayak tahun-tahun sebelumnya. Salah. Masalahnya kecoloknya sendiri lagi ya. Kok bisa? Terus kalau nggak mencolok apa dong? Kali ini tuh kayak lebih mengikuti selera pasar aja, kayak sesuai sama kepribadian masing-masing aja sih. Oh. Kayak yang lebih dominan itu ada burgundi sih. Kalau yang di Bentar. kan kita kemarin Merah. liputannya ada dua versi. Wallipop tuh baju lebarannya versi yang high end, versi desainer, sama yang harga terjangkau, yang ditamcit sama Tanah Abang. Tanah Abang. Iya, jadi kita ngelihat di situ kayak gimana, mulai yang dari Tanah Abang sih rata-rata pada bilangnya itu burgundi. Warna-warna Burgundi ini sama nggak sama marun? Burgundi. Sama marun warnanya. Sama sih, tapi lebih gelap dia. Itu tuh ada banyak kayak kaftan, kayak abaya, one set, dress sih, lebih ke dress kalau burgundi. Dress, Gitu. sorry nih guys ya, when it comes to fashion, I have nothing Kayak about it. begini kali Gimana? nih.
Nih. Oh kayak gitu. Berarti lebih ke warna, Grace. Iya, sekarang lebih nih ke warna. trennya. Kalau di Tamcit sama Tanah Tamcit Abang. sama Tanah Abang. Kalau desainer itu dia lebih beragam. Soalnya kan kalau misalkan lebaran itu desainer bebas bereksplor gitu. Kayak kalau dari Ria Miranda, Wallipop kemarin liputan itu, Ria Miranda kan identiknya sama culture-nya Minang ya. Jadi dia tuh warna-warna feminin, ivory, pastel gitu. Oh bukan gold bahkan. Biasanya Bukan. Minang tuh seneng merah Iya sama gold. Apa gua ngebayanginnya rumah makan Padang ya? Iya. Pagi, Tergantung siang, sore, malam. DNA brandnya gitu sih. Kalau kata Ria Miranda gitu. Terus sama dia mencoba tahun ini warna yang berbeda. Dia nyoba warna charcoal gitu di koleksi lebarannya. Warna Kalau Ria Miranda charcoal ya. tuh ireng aja gak sih Mbak? Bukan Iya, ya, beda ya. Kayak warna kayak silver keunguan gak sih charcoal? Oh, coba ya. Coba kita cari. Coba. Enggak, belum terbayang kalau aku Kayak yang di ya. Pepsodent itu kan, yang di odol itu kan ada charcoal. Oh. Iya. Oh. Jadi warna yang Warna ya, rekomend kalau warna ya. sama tim Wallipop untuk tahun ini itu berdasarkan ya kita ngambilnya sampelnya dari Tanah Abang dan Tamcit lah ya, karena memang berjuta masyarakat Indonesia kayaknya sumbernya tuh juga dari sana gitu. Bahkan sebenarnya wholesaler juga ya kan di sana gitu. Burgundi. Iya. Burgundi. Apakah Aku punya nama teman. Bu Indi. Bu Indi. Yang pagi-pagi. Maaf ya. Ketolong lagi. Kesambit duluan. Iya. Oke, terus ada juga nih kemarin Wallipop ngobrol-ngobrol sama Button Scarf si Linda Anggrea itu dia bilang kalau tahun ini kita tuh pakai warnanya jedar-jedar katanya itu. Kayak fuchsia, kayak gold, kayak warna-warna yang berani deh, warna-warna yang bold. Pokoknya kalau Button Scarf sesuai sama permintaan pelanggannya mereka katanya gitu. Oh gitu. Nah jadi balik lagi ke selera masing-masing kayak gimana gitu. Kalau Grace apa? Hitam sih. Kalau gak hitam putih. Oh gitu, tetap putih ya. Hitam. Yin and yang. Kalau Edo gimana Edo? Aku ke apa yang dikasih orang aja sih. Anak memang lebih jujur ya. Tapi seragaman di rumah enggak? Enggak dong. Enggak, ya maksudnya kan ada keluarga ya, tipe keluarga yang emang harus seragam. Tapi kalau perayaan hari raya keagamaan kita nggak seragaman, nggak pernah seragaman karena ya, lebih atau at least warnanya samaan, enggak juga. Enggak juga. Ya. Enggak excited ya? Enggak bener. Enggak semangat bener. ya. Yang penting juga memang kebersamaannya, ngumpulnya. Betul. Ya. Tapi memang kalau bicara soal Burgundi nih, kenapa Grace? Kenapa warna itu yang menjadi tema atau favorit tahun ini? Balik lagi sih permintaan pelanggan di pelanggan di Tanah Abang kan. Grace nanya kayak beberapa pedagang bilang kalau warna ini tuh lagi benar-benar dicari sama pelanggannya itu sendiri dan gak hanya satu toko. Grace muterin ke beberapa toko juga pada bilangnya Burgundi sih. Apakah diawali dulu pada tahun sebelumnya kayak ada tokoh besar gitu yang pakai kayak dress? Dulu kan zaman-zaman Mukena Syahrini. Oh iya sih. Iya, kaftan yang memicunya Syahrini. gitu ya. Syahrini-nya lagi santai-santai kali ya. Dia gak bikin tren ya. Apa dulu Mukena KD gitu ya. Iya. Ada ya? Ada inget gak? KD. Mukena KD. Mukena Ashanti. Oh iya. Kenapa dunia berpusat kepada Anang Hermansyah ya? Kayaknya itu berpengaruh sama juga sih. Berpengaruh sama sinetron-sinetron gak sih kalau zaman dulu tuh. Iya, makanya. Jadi terinfluencer dari sinetron. Dan kali ini tuh kayaknya enggak deh. Kayak lebih influencer mungkin. Kayak warna anggur kan, wine kan iya. si Burgundi itu. Tapi lebih merah. Lebih ke merah. Kayaknya wine tuh lebih ke purplish deh. Iya sih. Gitu. Aku gak tahu sih, aku kan gak tahu. Dan juga ini kalau dari Detikom juga katanya tren baju lebaran 2025 hadir dengan dominasi pakaian yang lebih feminin dan sederhana. Define itu, feminin dan sederhana tuh kayak gimana? Karena kan kalau lebaran itu kan kita maunya yang nyaman ya. Terus juga silaturahmi ke rumah keluarga. Gak hanya satu rumah dua keluarga, tapi kan kita muter ya. Nah makanya kita pakai baju yang nyaman itu karena buat
diri sendiri aja biar tetap merasa nyaman aja gitu kan. Jadi nanti yang cowok-cowok pakai baju kurung. repot baju ya. bodoh. Kayak lebih nyaman aja gitu mungkin bahannya. Karena kan biasanya yang lebih merhatiin fashion tuh cewek biasanya kan mau pakai yang tren yang kayak gimana. Kalau yang cowok apakah sama juga warnanya ngikutin ya istri aja atau mungkin pasangannya aja? Burgundy ini tetap atau ada tren sendiri nih buat yang cowok-cowok? Kalau khusus cowok biasanya dia mengikuti mungkin juga nanti bordirnya mungkin ada yang burgundy tapi bajunya lebih polos. Pokoknya ada yang selaras lah antara pria sama wanitanya gitu sih. Rata-rata kayak gitu koleksinya. Tapi koleksinya tuh si burgundy ini ratakah antara gamis, kaftan, one set misalnya, atau sebenarnya ada model-model tertentu yang lebih ngetren gitu sekarang? Kalau di Tanah Abang sama Tamcit kemarin lebih bervariasi sih, tapi rata-rata full burgundy gitu. Oke. Ada beberapa one set yang hanya burgundy hanya dibordir, tapi rata-rata semuanya rata sih, kayak semuanya full gitu. Misalkan dress warna burgundy, kayak atasan tunik burgundy juga gitu sih. Kalau yang ini sana. Warna yang cukup menggambarkan masyarakat menengah. Karena burgundy agak gelap. Apakah menggambarkan kondisi Indonesia saat ini? Semangat. Harus semangat. Semangat keluar dari kegelapan. Nah itu dia. Hashtag tetap semangat ya. Iya, hashtag tetap semangat. Iya. Tapi yang selalu gue juga tanyakan biasanya di momen lebaran tahun lalu, gue juga nanya sih ke Wallipop kayak kalau cowok-cowok tuh kalau berbusana lebaran apakah sederhana cuma pakai baju koko doang atau ada hiasan apa biasanya Grace yang bikin suasana tuh bisa jadi lebih meriah gitu untuk cowok-cowok? Takutnya overdress juga kan? Bener. Overdress. Kok hebring sendiri. Bener. Ini kayak peci gue nih miring nih. Ada gak Grace? Gimana tips-tipsnya? Kayaknya kalau misalkan pria itu kan aksesorisnya kalau gak sarung, baju koko, peci Betul. Itu aja emang udah. Iya ya, nggak pakaiin bros gitu atau dia pakaiin. Boleh. Agak beda ya. Agak beda ya temanya. Capek deh. Enggak ya, atau apa sapu tangan gitu di ininya enggak atau ya? Buat apa bungkus nastar Kak? Kalau atau pernah nyoba itu, biasanya sih yang sekarang lagi tren itu kayak yang buat cowok tuh loose gitu, kayak apa sih namanya yang terusan gitu. Iya. Agnes Mo. Gelus. Agnes Mo lagi. Yang loose gitu ya potongannya. Oh, lurus. yang satu baju gitu langsung tanpa yang lengan panjang. Iya, itu juga bisa dipakai sih buat cowok-cowok yang mau mencoba tampil lebih assalamualaikum. Tapi enggak shimmer-shimmer. Oh, enggak shimmer-shimmer. Tahun ini enggak shimmer-shimmer ya? Tahun ini enggak shimmer-shimmer. Kenapa sih tahun lalu tuh shimmer-shimmer? Siapa sih yang memviralkan? Ibu-ibu. Mama biasa dia kan unboxing di e-commerce ya. Terus kayak ibu-ibu itu ya. Iya, dia yang langsung membuat tren lebaran. Terus juga ada di Tanah Abang sama Tamcit kemarin Wallipop liputan hits banget bahan yang namanya kain katun bolong alias katbol. Katun bolong. Grace aja baru tahu pas lagi liputan kemarin tuh kayak, hah apa itu katbol? Pas dicari ternyata emang bahannya tuh yang kayak bordir gitu, bahan katun yang dibordir. Ini kan? Iya. Ini yang gini. Katun kain bolong. Ini gitu. Ini tren motifnya. Iya. Tekstur bahannya tekstur mungkin bahannya. ya. Tekstur bahannya kan kalau kemarin shimmer ya. Iya, ini kayak gini. Karena tapi sebenarnya juga Indonesia sedang dilanda cuaca ekstrim, yaitu panas ya, jadi harus dibolong. Iya. Nah kalau pakai baju ini tolong pakai sunscreen ya, jangan sampai nanti ada dark spot ya yang dihasilkan oleh kain ini. Pas masuk kerja udah jadi macan tutul. Kayak pakai Crocs tapi panas-panasan. Bener. Pas olahraga gitu di GBK yang pakai kain bajunya lengannya nggak ada. Udah bertutul-tutul. Iya, tapi sebenarnya ini udah lama kan, maksudnya iya naik lagi. Katun bordir ini tuh reminiscing. Sebenarnya udah lama gitu dan ya mudah ditemui juga, cuman nggak tahu kalau sekarang ini bakalan jadi tren juga. Kira-kira nanti akan ada ini nggak tren menebak baju katun bolong ini warna biru atau emas atau silver? Putih sih menurut Putih. gua. Karena kan fashion kan
putar terus ya, ngulang itu aja. Jadi mungkin sekarang waktunya katun bolong. Kayaknya kalau memang trennya warnanya fuchsia agak silau Indonesia ya Mbak ya. Seru. Tapi ini berlaku juga untuk hanya untuk baju lebaran si burgundy ini atau semua aksesorisnya? Karena kayaknya kalau kita balik lagi ke Sage tuh applicable gitu. Karena sekarang spray ada warna Sage ya kan Mbak. Tapi enak juga dilihat kayak ngeliat buko pandan. Seger ya. Matcha. Enak tahu matcha. Udah lebaran kita bisa kapanpun. Iya boleh. Ya kan Mbak kayak sofa Sage, spray sih yang maksudnya kalau sofa kayaknya agak beli sofa PR ya. Kalau beli covernya mungkin. Iya, mungkin. Iya bisa cover sofa. Gorden Sage gitu. Maksudnya applicable di furniture atau di benda lain. Kulkas gitu. Sage, TV Sage. Aduh, monokrom tapi Anda Savage. Wow. Cuma di baju aja sih. Di baju ya. Oke. Atau mungkin buat yang wanita, yang perempuan, apakah ada tips tertentu supaya bisa memeriahkan busananya ya memadu padankan. Erika Badu. Memadu padankan aksesoris dan busana Ramadan tahun ini, Grace. Ada tipsnya nggak? Oke. Mungkin kalau misalkan mau nyaman berlebaran, pakai baju lebaran maksudnya. Yang pertama tuh harus pilih bahan yang nyaman. Jadi kan seperti bahan katun yang gak gampang lecek, terus juga bahan-bahan yang menyerap keringat. Terus sama warna-warna yang gak terlalu mencolok ya. Kalau misalkan lebaran kan biar lebih syahdu aja gitu. Secondary colornya apa ya burgundy? Gak boleh ungu tiba-tiba pekat gitu ya. Maksudnya kayak kalau burgundy tuh kayaknya pasnya sama putih lagi aja gitu kali ya. Terus seragaman gak keluarga lebaran? Seragaman tahun ini. Nah gue agak sebel nih. Kenapa? Karena tahun ini tema kalau kita tuh gak samaan tapi samaan warna. Warnanya Sage di Solas. Oh iya. Udah bukan Solas 2 years. Gue sampai ngantuk gara-gara dengerin Sage tadi. Gue kayak kenapa tahun ini pokoknya hijaunya hijau kalem gitu ya. Sage. Nah itu tuh. Telat 12 Ramadan. Lama banget ya. Oh gitu Sage. Ya. Kalau misalnya aksesoris lain gitu Grace, aksesoris yang bisa dipadu-padankan apa? Buat cewek-cewek. Buat cewek-cewek juga bisa pakai bros. Kan sekarang tuh zamannya pakai yang anting di hijab gitu. Oh iya. Itu bisa juga tuh dipakai tuh di luar gitu kan. Di luar. Kan Gen Z sering pakai kan itu ya. Yang ada rantainya. Gitu. Yang menjuntai gitu enggak sih yang bulat gitu. Iya. Yang bulat gitu. Earrings. Hoop earrings tuh namanya. Gak akan lekang oleh waktu ya. Hoop earrings tuh happening terus gitu. Pernah terus gak sih sama kalian pakai bros sih, pakai bros ya. Pernah gak sih kalian pas pakai anting-anting nyangkut? Oh pernah. Nyangkut di mana gitu terus di baju pernah. Di baju pernah jadi kayak, gini. Iya kayak deh gitu. Nyangkut di besi gitu atau di kawat pernah gak? Di pagar gitu. Hula hoop mungkin saya pakainya. Hoop aja biasa ya? Enggak. Di baju paling sering di rambut. Punya fantasi kayak karena kesangkut terus telinganya putus. Terus manggil damkar ya abis itu ya. Oh iya benar. Nah tapi itu yang tidak manggil damkar lucu juga tuh yang nyangkut adalah anting perut. Lihat gak? Tahu kan? Lihat kan, tahu. Jadi dia. Oh iya. Yang pakai piercing udel gitu. Udah untung juga gak yang di sini. Tapi Grace kemarin ngomong soal Tamrin City dan juga Tanah Abang, bisa kan itu kita jadi acuan apakah orang-orang rame nih ketika lebaran belanja baju gitu misalnya. Pas kemarin sempat ngeliat gak? Udah mulai ramai kah pasar di hari-hari menjelang lebaran? Iya kayak Hamin berapa sih itunya puncak perbelanjaan ini terjadi gitu. Iya. Di Tanah Abang. Mau dari pagi sampai sore penuh. Oh ya? Alhamdulillah. Kemarin begitu ngelihatnya. Itu karena Grace sama si Ami dari Wolipop itu liputan kita harus dari pagi ya Ami. Oh Ami. Mi kita tuh harus dari pagi ya biar lengang dan nyampe sana jam 10 pun udah rame. Wow. Jadi akhirnya jam 2 waktu itu cendol dulu kan. Abis itu langsung lanjut ke Tamcit sih. Oh.
Berarti udah pada Rame, nerima THR udah pada tuh rame banget. orang-orang. Iya, atau ya itu reseller yang ngambilnya dari Tanah Abang. Iya, bisa juga buat buat dijual Karena lagi. buat sebenarnya live TikTok shop. Betul, karena sebenarnya juga yang ngambil barang dari Tanah Abang juga nggak hanya reseller dari Jakarta ya, dari luar-luar daerah juga biasanya dari sana juga ya Mbak ya. Aku sempat dengar juga tuh. Karena apalagi kalau misalkan di Tanah Abang kan ngambil kodi, grosir tuh lebih murah banget ya. Jadi bisa dijual lagi. Terus juga di kemarin tuh di Tanah Abang unik deh, banyak sarimbit-sarimbit yang nuansanya tuh ala-ala baju kurung Melayu gitu. Sarimbit itu apa ya? Seragam keluarga. Oh. Itu rata-rata pada pakai kayak ala-ala nuansa Melayu gitu sih, Dok. Oh, nuansa Melayu tuh apa elemennya? Kayak baju kurung yang tadi Edo bilang, baju kurung. Terus ada bordirnya dikit sama kerahnya Shanghai gitu. Iya. Kerah Chang'i. Nah, iya. Yang gitu ya. Yang gitu ya, ada buttonnya. Kayak gitu Si sih. ngerti itu gua sih, paham. Ada buttonnya. Ini kuah Chang'i. Kuah. Lapar ya? Udah terbayang-bayang ya. Opornya udah habis. Ketupat-ketupatnya gimana? Nih, kerah Chang'i itu gini. Oh, itu namanya Kerah Changi Airport. Chang'i. Ini lo nulisnya Changi. Iya, karena bingung tapi gimana. nyebutnya Changi. Iya, gitu. Itulah yang membedakan dia dengan bandara ya. Yang satu lagi kan nyebutnya Changi, bukan Changi Airport. Gitu. Grace, kalau misalnya lebaran gitu lo biasanya nyediain nggak kayak lebaran hari pertama bajunya ini, hari kedua ini, atau ya udah samain aja gitu? Gimana? Enggak sih. Misalkan hari pertama biasanya Grace sama keluarga pakai baju putih Bukan aja ya. sih. Mukena ya. Kayak terawih ya. Iya. Sholat Id dipakai terus harian gitu. Terus bawa buku yang buat ditanda tangan ya. Iya. Kayak anak sekolah. Jadi enggak sih. Emang Pakai baju putih biasa aja. baju Mungkin putih. karena bokap sama nyokap orang Melayu, jadi bokap pakai kain tenun kayak Melayu gitu loh. Jadi kayak Sultan. ala-ala Betawi gitu. Oh, Betawi. Apa sih? Yang kayak pakai Iya, songket sarung Melayu. songket. Iya, Tapi iya. pakai baju Setengah yang gitu ya. satin gitu atas Oh bawah. gitu. Iya, Oh, lu Melayu ya? Iya, orang Awa. Kurang awak kok baka banyak nih. Rancak kok lebaran tahun kok pulang kampung enggak? Alah, indah. Indah dong. Itu Melayu, Minang ya. Minang sih. Minang, Cuma ya. Melayu dan Minang tuh samaan Iya, sebenarnya sama. karena mereka tuh saling mengisi. Dan Tambuaci. Tambuaci dah. Ini lama tuh mah. Kalau Den tuh cowok aja atau cewek juga? Den tuh Aden maksudnya saya. Iya. Oh. Enggak, bukan karena cowok atau cewek, Oke. saya aja. Oh, iya, Awak terus- tuh kita gitu. Iya. Jadinya kita detik bahasa ya. Akulturasi. Tidak apa-apa. Akulturasi gitu. kanal. Selepas lebaran kayaknya si burgundi ini masih akan dipakaikah jadi satu warna yang cukup long last atau mungkin hanya temporary lebaran aja, Mbak Grace? Tergantung modelnya juga sih dan tergantung yang si pemakainya ini gimana. Jadi kan gak semua orang juga ngikutin burgundi ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan mau ikutin ya ayo, kalau enggak sih ya nggak apa-apa. Iya, Jadi iya, kayak iya. tergantung kepribadian masing-masing aja Iya, sih. kalau- Kalau Grace nanti lebaran kedua ketiga ya udah pakai hitam lagi. Hanya spesial Iya, untuk iya. hari lebaran pertama aja. Baju Pakai putih. putihnya gitu. Tapi kalian Udah lihat tren-tren juga. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata pernah ada tren Indonesia tuh pakai baju lebaran baju bekas doang. Thrifting. Iya, pokoknya waktu itu karena Indonesia tuh lagi masa resesi, pendudukan Jepang juga, jadi masyarakat tuh pakainya pakaian bekas karena boro-boro beli baju lebaran. Jepang mengintai di sana dengan Romusha. Kayaknya menarik deh kalau bikin tren itu. Lebaran nggak boleh pakai baju baru. Baru. Iya Harus Dibikin baju aturan bekas atau mungkin pemerintahnya bertukar ya. baju gitu sama Iya. rekan kerabat gitu. Kira-kira PP-nya akan dikeluarkan sama atau permennya dikeluarkan sama menteri apa? Kalau kayak gitu aturannya. Menteri Kebudayaan. ya, tapi bukan perdagangan jelas ya karena dia rugi. Dia kan ngaturnya perdagangan bukan fashion ya. Oh, iya. Tapi kan jadi nggak bisa dagang. Iya sih. Mendagri boleh lah. Mendagri? Iya. Dia ngatur administrasi dong jadinya. Ternyata juga kebiasaan beli pakaian baru jelang lebaran itu sudah ada sejak awal abad ke-20 katanya. Ini siapa sih? Snokhurgronje dari Belanda.
Emang kalau misalnya kita mau tahu tradisi-tradisi sebelumnya tuh biasanya datangnya dari para penjajah. Mereka yang lebih bagus gitu mendokumentasikan sejarah itu ya. Perbedaan pejabat dan rakyat dalam membeli pakaian baru. Nah, ini juga ada bedanya ternyata, guys. Gimana tuh? Waktu jadi Snow Hurgronje ini adalah penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial. Itu kita mulai beli baju lebaran tuh sejak awal abad ke-20 katanya. Alias itu tahun 1900-an berarti ya. Ya, 1900-an. Disertai sama hidangan makanan khusus, saling bertandang ke kerabat, kenalan, beli pakaian baru, hiburan, ke pasar malam juga termasuk tuh ya. Nah, tahu nggak kalian lebaran di mata kolonialis tuh kayak gimana? Di mata para mister dan noni-noni. Oh, rakyat mau pesta? Betul. Bukan. Pribumi kali gitu. Pribumi? Do you like Kastengel? Or apa? Nas tart. Ananas tart. Jadi kebiasaan saling bertamu di hari pertama bulan ke-10 dengan mengenakan pakaian serba baru mengingatkan kita pada perayaan tahun baru Eropa, katanya gitu. Kayaknya juga ada akulturasi budaya dari Eropa juga ya, karena anyway kita jajannya sama bangsa Eropa. Beli pakaian baru jelang lebaran itu paling marak di Batavia, di Jakarta. Katanya lebih banyak dikeluarkan di Betawi dibandingkan dengan kebanyakan tempat lain. Karena deket ke Tanah Abang. Mungkin ya. Makanya mungkin dari situ bibit-bibitnya ya. Dibarengi sama beli petasan, pakaian, makanan. Nah ini nih pernah dikritik ternyata kebiasaan beli pakaian baru ini sama dua pejabat kolonial. Mereka tuh bilang beli baju baru termasuk tradisi-tradisi lain untuk menyambut lebaran itu adalah sumber bencana ekonomi katanya. Mungkin lebih karena orang jadinya lebih impulsif kali ya, lapar mata tadi kali ya, nggak terkendali gitu. Jadi keberatan dua pejabat ini karena para bupati dan pamong praja Bumi Putra ikut menggunakan dana pemerintah dalam menyambut lebaran, termasuk beli pakaian baru. Jadi No. Semoga itu tidak terjadi ya. Nah, gitu. Gitulah guys. Sama juga kartu lebaran kan, sering tuh. Masih nggak sih sekarang ngirim-ngirim kartu lebaran gitu? Hampers nggak sih sekarang tuh? Iya, disertai kartu lebaran. Kartu lebaran ya. Sepaket ya. Dulu tuh Natal juga gitu, ada kartu Natalnya, ada pop up gitu kan, kalau pasti buka ada pop up. Meski itu suka diselipin uang juga kan, kalau untuk misalnya dari nenek ke gratifikasi. cucunya. Dari nenek ke cucunya. Kecuali ini negara punya neneknya. Oh, ada tuh. Kayak siapa ya? Di Wakanda. Sumpah gak tahu ini mah beneran. Lebaran bersama Gajah Oling juga pernah Gajah Oling. Apa itu Gajah Oling? Gak tahu Kak. Kalau gajah beleduk tahu. Jadi harian The Lokomotif itu di tahun 1899 dia ngegambarin suasana orang-orang jelata yang mulai berpakaian barat mengikuti kegemaran para polisi katanya, kecuali kain penutup kepala. Ya. Fokusnya di situ. Berlebaran tuh nggak lagi cuma pakai peci sama sarung doang, tapi juga ada sepatunya, celana panjang, topi Eropa sekalian juga. Emang kita tuh ini ya whitewashed. Whitewash benar. Iya kan pas zaman dijajah. Sampai akhirnya tumbuhlah pabrik-pabrik tekstil tuh mulailah orang akhirnya ya diciptakan oleh demand kan, dia orang-orang pada belanja baju lebaran sampai akhirnya barang tekstilnya tersedia melimpah dan harganya turun, orang-orang pada belanja gitu. Sampailah sekarang kayak gitu. Sampai kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan kan sekarang perekonomiannya udah enggak kayak zaman kita dijajah ya gitu. Yang artinya setiap ada hari raya, terutama lebaran juga, kita sebagai umat muslim yang paling banyak juga malah memberikan nilai ekonomi yang lebih gitu. Perputaran ekonominya jauh lebih banyak juga gitu. Termasuk juga ya dengan adanya pemberian THR tuh kan sebenarnya mempengaruhi besar banget tuh untuk akhirnya kita jadi lebih banyak spending untuk lebaran, ngasih THR lagi misalnya ke yang kerja di rumah, ngasih THR lagi ke anak-anaknya jajan beli baju lah. Dah gitu. semuanya menyebarkan. Siapa ya yang bikin ide ada THR dulu? Terima kasih ya. Iya, THR cuma ada di Indonesia tahu. Ya kan? Iya. Itu makasih banget buat para buruh
buruh yang menginisiasi adanya pemberian tunjangan hari raya buat para buruh karena mereka merasa butuh kebutuhan yang memiliki kebutuhan yang lebih. Bukan harga tuh lebih mahal di hari lebaran atau bulan Ramadan gitu sehingga butuh yang namanya tunjangan. Jadilah tunjangan hari raya. Dan THR juga tuh kumpulan dari gaji-gaji kita yang dipotong di tahun-tahun sebelumnya juga, di bulan-bulan sebelumnya. Jadi dapatlah itu kayak nabung aja tapi disimpan sama perusahaan terus dikasih di hari raya. Baik. Iya. Nice. Terus juga buat ngabisin THR mendekati lebaran itu kan banyak banget ya brand-brand lokal busana muslim yang ikutan bazar. Itu kemarin Wallipop udah UMKM. Itu kan kemarin Wallipop liputan juga tuh. Ada beberapa bazar gitu yang itu antusiasnya ini banget sih, bagus banget. Jadi kayak di situ ada 60 brand, ada 40 brand. Jadi dalam satu acara bazar dan itu jual koleksi lebaran semua sih. Jadi masyarakat nggak hanya lewat mana gitu bisa ke bazar itu sih. Atau garage sale juga kali ya. Nah iya bisa juga. Selebgram kayak Eiza yang gitu. Apa garage tuh? sale. Garage-nya doang kalian nongkrong di garasi ya. Baiklah, berarti tren untuk lebaran 2030. Gimana? Kebetulan kita lebaran 2 kali ya di situ ya. Jadi butuh ekstra persiapan. Kayak apa Mbak? Warna silver. Kayaknya begitu futuristik. Ya, futuristik. Yang futuristik yang bling-bling ya. Bling. Ya. Glitter. Ya kan. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih Grace, selamat berlebaran, melanjutkan kembali aktivitasnya. Yes. Terima kasih sudah mau mampir di hari cuti bersama ini ya. Pada mudik gak? Pada mudik. Tentu saja, nih lihat saja. We're here. Kita selalu setia menemani Detikers semuanya ya. Oke. Kita masih akan ada ya Za, gak cuma di hari cuti bersama hari pertama doang, juga akan ada nanti di 2 dan 3. Jadi pantengin terus Detik Sore karena kita masih akan tetap menemani walaupun kalian liburan. Nah, dari manapun Detikers berada ya. Oke, kalau begitu waktunya kita untuk sudahi sesi hari ini juga. Selamat lanjut berlebaran untuk Detikers. Jangan lupa, jangan lapar mata. Perhatikan nilai gizinya. Jangan semuanya dimakan ya. Nah, itu kita ngomong ke diri Takutnya sendiri baju lebaran tuh cuma muat hari pertama doang. Hari kedua, 3, 4 maksudnya banyak di liburannya. Jadi harus diperhatikan. Ini diprediksikan Detikers ini tadi siang karena udah capek sama opor sama rendang udah pada ngebaso. Pasti. Yakin pasti ada banget kayak gitu. Pasti pada buka semua ya. Iya benar. Grace tahu tagline-nya Detik Sore kan? Kalau nggak tahu keluar dari sini. Nggak cuma hore-hore. Iya, bermaaf-maafan. Oh gitu. Jadi maaf ya. Gitu maksudnya ya. Nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore. Ya, tapi tadi pas kita bilang detik sore nggak cuma hore-hore terus tapi sambil maju ke depan kamera ya. Ya nggak cuma hore-hore. Gitu ya. Bener ya. Siap. Bersiap ya. Oke. Udah ready? Ready. Kita jalankan mesinnya Pak Supir. Ini kita udah kayak diangkut nih. Kita berjumpa lagi esok hari di jam 3 sampai jam 17.30. Waktunya Iza Bang Fira untuk pamit. Edward Rosmi Orangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Terima kasih udah nonton Detik Sore. Jangan lupa nonton lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Maju terus.